minimal sebulan sekali teman-teman harus menambahkan pupuk kimia dengan dosis yang rendah. Oke YouTube, ketemu lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian. Dan kali ini kita akan berbagi tips cara merawat tanaman kelengkeng agar cepat berbuah. Ini buah kelengkengnya ya. Jadi kelengkengnya masih kecil, masih imut-imut kayak gitu kan. Jadi tanaman masih kecil kayak gini, bagaimana sih cara membuahkannya kayak gitu. Nih, ini tanamannya masih segini. Dan kali ini kita akan berbagi tips cara merawatnya, cara merawat khususnya untuk tanaman kelengkeng yang ditanam di lahan. Jadi bukan yang di tabulapot ya. Karena nanti penanamannya juga berbeda. Ini tanaman kelengkeng. Dan kebetulan untuk kelengkeng ini yang sedang kita bahas ini adalah kelengkeng yang mempunyai kaki ganda. Ini kakinya 3 nih. Nah, kakinya 3 ini ada 1, 2, 3. Ini yang kaki utamanya atau pohon utamanya, dan ini untuk kaki gandanya. Ini untuk membantu. Fungsinya apa sih kayak gitu? Fungsi secara pasti atau risetnya itu kita belum pernah baca sih. Cuman kalau dari pengertian mulut ke mulut, dari petani ke petani kayak gitu, ini fungsinya dia akan lebih cepat besar buahnya, tanamannya kayak gitu ya. Karena dari perakarannya itu akan lebih banyak kayak gitu yang pertama. Terus akarnya itu kan dia menyerap tanaman ya, menyerap bukan tanaman sih. sorry. Jadi akarnya itu akan menyerap nutrisi yang berada di dalam tanah sini. Otomatis kalau akarnya banyak, nutrisi yang diserap juga lebih banyak kayak gitu. Nutrisi yang ada di tanah itu akan lebih cepat sampai ke tanaman, ke daun, dan akhirnya nanti terdistribusi ke bunga dan buah kayak gini. Itu salah satu kelebihan tentang tanaman buah yang berkaki ganda. Oke, selanjutnya cara menanamnya adalah yang pertama, nanti kita akan membuat lubang tanamnya, tanam yang ada di sekitar tanaman buah ini. Lubangnya minimal 40 x 40 x 40 atau bisa 60 x 60 x 60 atau 80 cm kayak gitu ya. Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya, kenapa kok harus kayak gitu? Kenapa enggak yang penting asal tanam aja kayak gitu kan? Enggak seperti itu, karena tanaman itu sendiri dia butuh ruang, butuh apa ya? Tanahnya tuh harus gembur untuk aerasinya tuh harus bagus kayak gitu. Jadi tanah yang dilubangi nantinya akan kita isikan kembali, tetapi setelah dicampur dengan pupuk kandang. Pupuk kandangnya nanti akan menjadi pupuk kandang atau pupuk dasarnya ya. Dan tips yang selanjutnya, teman-teman harus memilih bibit yang berkualitas. Seperti apa sih bibit yang berkualitas? Ini kita punya juga bibitnya kebetulan.
Bibit yang berkualitas itu adalah bibit yang bersertifikat ya teman-teman. Jadi sertifikatnya tuh misalnya kelengkeng jenis itoh kayak gitu. Ya kalau bersertifikat itu hampir 100% itu ya benar-benar itoh kayak gitu, karena sudah disertifikat oleh Balai Sertifikasi Benih ya. Jadi teman-teman jangan asal ini bibit kelengkeng kayak gitu, dan kita tidak tahu ini jenis apa dan ini benar-benar kelengkeng atau enggak, kelengkeng yang bagus atau enggak kayak gitu. Jadi nanti akan berpengaruh banget pada pertumbuhannya. Kalau teman-teman ternyata beli kelengkengnya itu dari biji, bukan hasil okulasi atau dari hasil sambung pucuk kayak gitu, nanti pasti itu berbuahnya lama banget. Jadi tanamnya sudah berpuluh-puluh tahun, kenapa nggak berbuah ya kayak gitu. Ya bibitnya dari mana kayak gitu, asalnya dari mana, siapa tahu itu dari biji. Jadi kalau memang dari biji memang sangat-sangat lama. Itu tips yang kedua. Jangan lupa pilih bibit yang berkualitas, yang bersertifikat, minimal sertifikat biru, yang sudah memiliki izin edarnya ya. Oke, tips selanjutnya adalah sanitasi. Ini harusnya kita sudah membersihkannya ya, cuman ini kan musim hujan, jadi sanitasinya yang harusnya ini segini, tajuk tanaman itu harus bersih. Ini masih ada gulma, tapi next nanti kita akan membersihkannya, menghabiskan semua gulma yang ada di sini sampai bersih. Untuk apa? Untuk menghindarkan tanaman Indo ini terhadap hama dan penyakit yang ada di tanah. Karena memang banyak banget, kita nggak tahu apa yang ada di dalam tanah. Untuk meminimalisirkannya, kita bersihkan gulmanya di tajuk tanaman. Kalau yang di sini nggak masalah. Ini yang di sekitar tanaman harus bersih ya. Oke, tips selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukannya harus secara rutin, kira-kira setahun sekali paling enggak kalian harus menambahkan pupuk organik atau pupuk kandangnya, dan minimal sebulan sekali teman-teman harus menambahkan pupuk kimia dengan dosis yang rendah. Enggak apa-apa, yang penting rutin. Jangan dikasih 2 tahun sekali banyak kayak gitu, itu kurang bagus. Lebih bagus sedikit demi sedikit tetapi teman-teman ngasihnya rutin. Itu akan jauh lebih bagus untuk tanaman, karena kebutuhan untuk pupuk kimia itu dengan dosis yang rendah dia akan langsung terserap oleh tanaman. Dan tips selanjutnya adalah pemangkasan. Jadi teman-teman saat mempunyai tanaman kelengkeng juga harus tahu teknik pemangkasannya kayak gitu ya. Nanti setelah pemanenan nih harus dipangkas nih kayak gini nih. Tapi nanti kalau ini sudah panen ya. Cuman sekarang ini nggak perlu, ini kita pertahankan dulu buahnya supaya besar kayak gitu ya, dan siap untuk dipanen. Ini pohonnya nggak gede-gede amat, karena ini sama aku aja yang ini kira-kira 165, ini masih tinggian aku ini. Nah ini kan kayak gini ya, ini masih sekitar 160-an lah ini tingginya. Oke teman-teman, semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang berencana mempunyai tanaman buah di halaman rumah atau di pekarangan atau di sawah mungkin ya. Jadi sedikit tips untuk teman-teman supaya cepat berbuah, ini bisa menjadi salah satu referensinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share untuk mendukung channel pertanian dan teknologi pertanian terus berkembang. Dan next kita akan men-share tentang
ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia pertanian. Pokoknya jangan sampai kelewatan, nyalakan loncengnya, dan bye bye. Selamat ketemu lagi di next video.